Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauluddin dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila dalam masa kejayaan nasional. Yang pertama ada masa kerajaan Sriwijaya, di mana pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, seperti yang dilansir dari buku mengenai kerajaan-kerajaan Nusantara, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Selanjutnya, masa kerajaan Majapahit, di mana setelah Raden Wijaya wafat, era kepemimpinan berganti ke tangan Sri Jaya Negara atau yang lebih dikenal dengan Hayam Wuruk, di mana kerajaan Majapahit sangat berkembang pesat saat dipimpin oleh Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya dengan pimpinan Majapati Gajah Mada. Selanjutnya, perumusan Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama, yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian, sidang kedua yang dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli tahun 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Piagam Jakarta berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Para anggota BPUPKI mengemukakan pendapat mengenai nilai dasar negara yang nantinya dijadikan pedoman oleh rakyat. Namun, sampai akhir sidang BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik terang terkait rumusan dasar negara Indonesia. Selanjutnya, ada sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945, di mana menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang BPUPKI dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini menyetujui rancangan preambul, yaitu Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Selanjutnya, masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sama sekali tidak didapatkan dengan mudah. Mengapa? Setelah dijajah ratusan tahun, tentu tidak gampang bagi suatu bangsa untuk memperjuangkan kebebasannya. Perjuangan tentu sudah dimulai jauh sebelum proklamasi. Kemudian ada beberapa peristiwa penting setelah proklamasi, yaitu salah satunya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Undang-Undang Proklamasi oleh PPKI. Kemudian juga ada beberapa peristiwa-peristiwa penting, diantaranya pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 pembentukan Komite Nasional PNI dan KBR. Kemudian tanggal 1 September tahun 1945 di mana Pekik Perjuangan Kemerdekaan. Kemudian tanggal 2 September tahun 1945 di mana pembentukan Kabinet Republik Indonesia. Kemudian 5 September tahun 1945 di mana pernyataan negeri Yogyakarta hadiningrat sebagai daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia. Kemudian tanggal 8 September tahun 1945 di mana misi sekutu pertama. Kemudian tanggal 10 September tahun 1945 di mana pengumuman bala tentara Jepang di Jawa, pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu dan tidak kepada Indonesia. Kemudian tanggal 17 September tahun 1945 di mana Palang Merah Indonesia dibentuk.
Kemudian tanggal 19 September tahun 1945, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta dan insiden Hotel Yamato. Kemudian tanggal 29 September tahun 1945, di mana pendaratan tentara sekutu atau sering disebut APNEI. Kemudian selanjutnya tanggal 4 Oktober tahun 1945, di mana Ahmad Tahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia dan menyerang Jepang di Sumatera. Selanjutnya tanggal 5 Oktober tahun 1945, pembentukan TKR. Tanggal 15 Oktober tahun 1945, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat. Kemudian juga ada peristiwa tanggal 25 Oktober tahun 1945 di mana pertemuan pertama Presiden Soekarno dengan pimpinan tentara sekutu Letjen Christison. Selanjutnya, peranan Pancasila pada era reformasi, di mana semenjak ditetapkannya sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan fasa naiknya sejarah bangsa Indonesia. Kemudian ada pun 3 tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara menurut Quento Wibosono. Yang pertama, tahap 1945 sampai dengan 1968 sebagai tahap politis. Kemudian tahap 1969 sampai 1944 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Hal ini sebuah bentuk dan melakukan pengisian kemerdekaan yang dimana pada tahapan ini banyak dikaji dan diisi sebuah program ekonomi. Kemudian tahap tahun 1995 sampai dengan 2020 di mana tahapan repositioning, di mana Pancasila adalah sebuah masa di mana terjadi perubahan gelombang informasi yang di mana sangatlah cepat. Selanjutnya ada pun tokoh-tokoh perumus Pancasila. Yang pertama Soekarno, kemudian Mr. Alexander Andri Maramis, Mr. Kasman Singo Dimejo, Ki Bagus Hadi Kusumo, kemudian ada Agus Salim, selanjutnya Abi Kusno Dokro Sejoso, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, kemudian Profesor KH Abdul Kahar, Dr. Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Sekian presentasi singkat yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Di sini ada salah satu masalah ketika masih perjuangan bangsa Indonesia. Menurut saya, jika terjadi masalah seperti itu, yang pertama kita harus memperbaiki sistem atau pemantauan pengaduan masyarakat. Kemudian kita harus memberlakukan kewajiban pelaporan transaksi terhadap keuangan tertentu. Kemudian juga tentunya harus ada pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Yang terakhir yaitu partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Nah, itu adalah beberapa solusi dari saya jika terjadi masalah tersebut, sehingga tidak ada lagi kejadian tindak korupsi di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.